Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faslun fil kafni. Ini masuk pembahasan mengkafani mayit. Aqallul kafnil wajibi thawbun ya'ummuhu. Minimal kafan yang wajib itu satu helai kain ya'ummuhu. Ayasturu jami al-badan, yang menutupi seluruh anggota badan si mayit. Illa ra'sal muhrimi wa wajhal muhrimati, kecuali kepala orang yang sedang ihram, mati dalam kondisi ihram, atau wajah perempuan yang mati dalam kondisi ihram. Kalau ini dibuka. Wa yajibu kaunuhu mimma yubahu lahu labsuhu hala hayatihi, dan diharuskan kain tersebut termasuk kain yang dimubahkan baginya untuk dipakai ketika masih hidup. Kal hariri lil mar'ati, misal kalau perempuan boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh dikafani pakai sutra karena ketika hidup juga haram dipakai. Ya, kal hariril mar'ati wa ghairil mukallafi, seperti anak kecil dan orang gila. Ya, fa yajuzu ma'al karahah, maka diperbolehkan meskipun makruh. Wa afdaluhu al bayad, yang paling afdal adalah yang berwarna putih. Wa kaunuhu qutnan, dan terbuat dari kapas. Di anna kafnahu sallallahu alaihi wasallam kana kadzalika, karena ya, seperti itulah kafannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya, lirrajuli ay dzakaril balig, dzakari baligon kana asabiyan, untuk laki-laki baik yang sudah balik atau belum balik, sobi masih kecil, sempurnanya salatsu lafaifa, 3 lapis kain. Yasturu kullun minha jami'al badani, masing-masing dari lapisan itu sudah bisa menutupi seluruh anggota badan selain kepala orang laki-laki yang mati dalam kondisi ihram dan wajah perempuan yang mati dalam kondisi ihram, kama marras, bagaimana tadi sudah diulas di pembukaan. 5 sahha, berdasarkan hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathi athwabin bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Nabi juga di kafani dengan 3 kafan, ya, tidak ada gamis, tidak ada sorbannya. Wa kaifiyatuha, tata caranya, antub sata ahsanu lafaifi wa awsa'uha ba'da tabkhirihinna bi'udin thalathan nadban. Ya, pertama digelar kafan yang paling bagus dan paling lebar, setelah sebelumnya diasapi dengan semisal dengan dengan kayu gaharu. Ini sebanyak 3 kali, dan ini hukumnya sunnah. Wa yudharu alaihil hanut. Hanut itu parfum mayat, jadi dia parfum yang nanti ditaruh di kafannya mayat. Jadi hanut atau hinat, dua-duanya boleh, hanutun atau hinatun. Itu tip yuja'alil mayit, wewangian yang memang dikhususkan untuk mayit. Kalau selain mayit tidak bisa dinamakan hanut, namanya tip, itu saja.
Entah mau terbuat dari cendana atau dari amber atau dari apa. Kalau di Indonesia kan sudah ada parfum mayat itu kan. Ya, pakai itu botol itu. Jadi ada Ustaz tak kasih parfum Arab itu kan. Masuk UKPDS itu. Langsung ada apa itu? Ada yang sakit bilang, kok bau mayat ya? Iya. Belum tahu parfum mayat seperti apa, udah bilang bau mayat ya. Ya. Wa yufsatu fawqahu tsani, lapisan kedua baru dibentangkan di atasnya. Wa yudharu alaihil hanut, ditebari hanut juga. Tsumma tsalitsu kadzalika, demikian juga lapisan yang ketiga. Tsumma yudha'u alaihil mayyitu, baru mayitnya ditaruh di atasnya birifkin, dengan pelan-pelan, perlahan. Mustalqiyan ala qafahu, dalam posisi menengadah. Summa yulsaku bijami'i manafidhihi wa mawadhi'is sujudi minhu qutnun ma'a kafurin wa hanutin. Lalu ditempelkan di lubang-lubang tubuhnya, hidung, telinga, terus mulut ya. Itu apa itu kapas yang dicampur dengan kapur dan hanut. Ya, daf'an lil hawam, supaya mengusir serangga-serangga. Wa yudassul qutnu baina ilyahi, antara dua lipatan pantatnya juga dikasih kapas. Tsumma yushaddu, baru nanti diikat bihir kotin, diikat dengan kain, kayak dibuat ini mungkin ya, kayak dibuat celana dalamnya itu loh, untuk wa yukrahu idkhaluhu batinahu, dan tidak boleh dimasukkan ke dalam, tidak ke bagian dalam, maksudnya ke lubang duburnya. Illa li'illatin, kecuali kalau karena sebab, yaitu dikhawatirkan keluarnya sesuatu oleh karenanya, karena ilah tersebut. Tsumma yulaffu alaihi thawbul ladzi yali badanihi wa huwal a'la, fayudhammu minhu syakku thawbihi al-aisar alal aiman. Ya, tinggal diurutkan lapisan yang paling atas dulu, diginikan, baru lapisan yang kedua, baru lapisan yang ketiga. Ya. Wa tushaddul lafaifu bisyidadi, nanti diikat dengan tali khaufa alintishar indal hamli, supaya enggak nanti enggak lepas ketika dibawa. Wa yuhallu syada'idu fil qabri, talinya nanti dilepas ketika sudah dikubur, tali-talinya dilepas. Walil mar'ati wa mithluhal khuntha, bagi perempuan dan juga yang semisalnya yaitu khuntha, khamsu athwabin, 5 lapisan kain. Wa hiya ala sabilil addi, dan itu secara hitung-hitungan, qamisun gamis, wa khimarun kudung, wa izarun sarung, wa lafafatan 2 lapis kain. Wa amma kaifiyatuha, adapun tata caranya kalau perempuan, fahiya ayushadda alaiha izarun, sarungi dulu. Tsumma yuj'alu fawqahu qamisun, baru gamis di atas izar. Summa khimarun, baru khimar tudung, yughatti bihi ra's, yang digunakan untuk menutupi kepala. Yughatta bihi ra'su, digunakan untuk menutupi kepala. Tsumma lafafatan, baru nanti 2 lapis kain, tulaffu fiha, yang digunakan untuk membungkusnya, lilit tiba fil mar'ati. Nah, ini karena ada dalilnya, nasnya, khusus perempuan. Wa qisa bihal khuntha ihtiyatan, dan khuntha dalam hal ini dikiaskan dengan perempuan mimbabil ihtiyat, lisatri, supaya lebih tertutup kalau ternyata dia adalah seorang perempuan. Wa yustaratu fil kafni ayakuna tahiran, disyaratkan harus suci. Fala yakfi fil mutanajjisi, tidak cukup dengan menggunakan yang najis ya. Amat tahirul harir, adapun suci tapi kok dari sutra, padahal mayitnya laki-laki mukallaf.
fayuqaddamu alaihil mutanajjisu. Maka ya lebih baik menggunakan yang mutanajjis. Wala yakunu bima yasifu launal basyarati ma'a wujudi ghairihi. Dan wala yakuna bima, tidak boleh mengkafani dengan yang bisa memperlihatkan warna kulit ma'a wujudi ghairihi, padahal ada kain lain. La fi rajuli wala fil mar'ati. Ini tidak boleh baik untuk mayat laki-laki ataupun perempuan. Walau ta'adzara thawbu, kalau tidak ada kain yang bisa digunakan untuk mengafani, meskipun kainnya mutanajis, meskipun kainnya terbuat dari harir ataupun sutra ya. Sutra itu di dunia pun itu laki-laki kalau dalam kondisi darurat kan boleh untuk dipakai. Misalnya kalau dia gatelan, kalau pakai pakaian nyaman, bisa sembuhnya kalau pakai pakaian harir itu kan boleh. Apalagi ini kalau tidak ada yang digunakan untuk mengkafani kecuali yang najis atau yang harir atau yang sutra, maka wajabal hasyishu thummatin. Maka ya sudah, pakai dedaunan, pakai rumput-rumputan, itulah paling tidak. Kalau tidak ada juga tin, pokoknya dikasih tanah liat. Pokoknya ada yang menutupi warna kulitnya. Tidak dikuburkan dalam kondisi telanjang begitu saja. Nah, ini faslun fi sholati alal mayit. Pasal mensolati mayit ya. Wa arkanu sholatil janazati, rukun sholat jenazah sholat alal mayit, sholat mensolati mayit sab'atun, ada 7. Al awalu, yang pertama, an-niyatu ka ghairiha, niat sebagaimana sholat yang lainnya. Fayajibu fiha ma yajibu fi sa'iril furud. Maka wajib dalam sholat jenazah ini hal-hal yang diwajibkan dalam sholat fardu niatnya. Niat dalam sholat jenazah ya ini seperti niat dalam sholat fardu. Apa saja? Qarnun niyati bi takbiratil ula, takbiratul ihram. Niatnya harus mengiringi takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Wa ta'arrudu lil fardiyati, menyinggung kefarduannya. Wa in lam yakul fardhu kifayatin, meskipun tidak dikasih kata kifayah. Wa 'alal ma'mumi, bagi makmum niyatul iktidai, niat menjadi makmum. Ya, onahuhu, atau yang semisalnya. Wala yajibu ta'yinun wala ma'rifatuhu. Tidak wajib untuk takyin si mayitnya itu siapa namanya. Tidak disyaratkan juga harus mengetahui siapa si mayitnya ini. Badal wajib, kadar yang diwajibkan itu adna tamyisin, sekedar ya tamyiz untuk mengetahui dengan pengetahuan yang minimal saja. Paling tidak dia mengatakan nawaitu sholata ala hadzal mayyit, sudah sebutkan namanya siapa. Au alaman sholat alaihil imam, nawaitu sholat jenazah kepada yang disolati imam. Fardhu kifayati Allahu akbar. Nah, kifayah di sini tidak wajib disebutkan. Asani, yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir, minha takbiratul ihram lilittiba'i. Satu di antaranya itu yang pertama takbiratul ihram. Walau kabbara khamsam lam tabtal walau amdan, kalau takbirnya 5 kali tidak batal meski sengaja. Ya, li'annahu innama zada dzikran, karena kan dia cuma menambah 1 zikir. Malam ya'taqidil butlan bidzalika, selama dia tidak meyakini itu membatalkan. Wa illa, kalau dia meyakini bahwa takbir yang kelima itu membatalkan, batalat, maka sholatnya batali talaubihi, karena dia dianggap main-main. Wasalis, yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi yang mampu, bi khilafil ajizi, berbeda kalau tidak mampu. Fayaq'udu, maka dia duduk. Kalau tidak mampu juga yattaji'u, berbaring. Tsumma yastalqi, kalau tidak mampu juga ya yastalqi, dalam kondisi nengadah. Kama fi sa'iri salawat, sebagaimana yang itu lumrahnya sholat-sholat wajib yang biasa. Kan stepnya juga seperti itu. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati li umumi khabari la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Karena ya konsekuensi dari keumuman sholat.
dalam sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Lah salat di situ kalau dalam usul fikih dia nakirah fi siyaqi nafi. Nakirah fi siyaqi nafi ta'um. Nah, maka ini semua jenis salat. Nah, salat jenazah kan juga salat, berarti masuk dipersyaratkannya membaca surat Al-Fatihah. Wala tata'ayyanu fil ula, tidak wajib harus setelah takbir yang pertama. Bal tujzi'u fi tsaniyati au ghairiha, bahkan sah dibaca setelah takbir kedua atau ketiga. Illa, hanya saja anna qira'ataha fil ula aula. Hanya saja membacanya di rakaat yang pertama aula lebih utama. Wal khamisu, yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati tsaniyah, bersolawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Li fi'lis salafi wal khalafi, ya, kan, untuk ngikutin mencontoh ulama salaf dan khalaf. Wa aqallu salati alaihi, minimal bersolawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa akmalu Allahumma sholli ala Muhammad lah, kata sayyidina itu termasuk mukammilat, bukan termasuk yang wajib. Ya, itu disunnahkan menambahkan sayyidina. Wa akmaluha as-shalawatul ibrahimiyah kama fit tasyahhud. Ya. Asadis, yang keenam, ad-du'a lil mayyit, mendoakan mayit bi khususihi. Walau tiflan bi khususihi, ya, mendoakannya secara khusus. Walau tiflan, meskipun mayitnya itu masih kecil. Seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa nahu dzalika. Wa akmaluhu, sempurnanya, Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wajafil arda an jambihi walakihi birahmatikal amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa ini yang nanti kalau antum baca yang kemarin sudah kita ulaskan dalam kitab Matan Abi Syuja, itu disebutkan doa ini. Wa yajibu ayakuna ba'da takbirati tsalitsati, ini harus setelah takbir yang ketiga. Jadi Al-Fatihah tidak harus yang pertama. Kalau sholawat harus setelah yang kedua, doa ini harus setelah yang ketiga. Wasabi'u, yang ketujuh, as-salam ba'dar rabi'ah, setelah takbir yang keempat, wujuban. Nah, ujuban ini harus setelah takbir yang keempat, ya. Wa huwa ka ghairiha fi kaifiyatihi wa adadihi. Itu ya seperti yang lainnya terkait dengan tata caranya dan bilangannya, artinya ke kanan ke kiri. Wala yajibu fiha ghairu as-salam, tidak diwajibkan kecuali salam saja, tapi disunahkan juga tatwilu doa, mendoakan dengan doa yang panjang. Wa bi ma'thurihi aula, dengan doa yang ma'thur yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu lebih utama lagi daripada yang lainnya. Wa minhu wa minal ma'thuri Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la ba'sa bi ziyadatil muslimin waghfir lana walil muslimina wa lahu, misalnya. Faslun, fasal fid dafni wa ma yudhkaru ma'ahu. Terakhir nih mengkuburkan. Aqallul wajibi fid dafni ay al-qabri ay aqallu mujzi'i fid dafnil mayti ayutfana fi aqallil qabri.
Minimalnya adalah hufratun, lubang, taktumu, yang menghalangi, menyembunyikan, raihatahu, menyembunyikan bau busuknya. Ai dhuhura raihatil mayyit fayu'dil ahya, supaya tidak mengganggu yang masih hidup. Wa tahrusuhu ay tahfaduhu min nafshinah wisiba, supaya tidak dikeruk, tidak dibongkar oleh binatang buas. Fayakuluhu, lalu dimakan. Fatuntahaku hormatu, ini kan kehormatannya dilanggar ini. Artinya ya lubang yang sekiranya kalau dimasukkan lubang tersebut sudah enggak kecium lagi bau busuknya dan tidak mengundang binatang buas untuk menggalinya, ya. Wa akmaluhu, yang paling sempurna, qabrun wasi'un amik, kuburan yang longgar lagi dalam. Wa huwa qamatun wa bastatun, seukuran orang berdiri dan membentangkan tangan ke atas. Qamah wa bastat. Wa dzalika nahwu arba'ati adru'in wa nus, itu kurang lebih 4,5 dhira' dengan dhira' tangan. Wa yusannu ayul hada al-qabru insalubatil ardu, di bentuknya lahat. Disunahkan di dalam kuburan nanti dibuat lahat, ya, kalau tanahnya itu tanah yang keras, kayak model di sini lah. Kemarin pas menguburkan itulah modelnya seperti itu, namanya lahat. Wa huwa bi ayyuhfaral qabru awalan bi qadri qamatin wa bastatin, thumma yuhfaru fi asfali janibihil kibali, ya, bi qadri ma yasau al mayyit, fayudau fi thumma yusaddu fathul qabri binahwi labinin, thumma yunhalu alaihi turab ila antamla al qamata wa bastata, ila antumla al qamatu wal bastatu. Nah, ini kalau lahat itu kan statusnya dia, misalnya ini kuburannya kan di sini, lubang kuburan di sini, di sini dikeruk, ya. Wa in kanatil ardu rakhwatan, kalau tanahnya gembur, fasyakku afdal, maka syak hukumnya afdal. Wa huwa yuhfara fi wasatil qabri kan nahri wa yubna janibahu bi labinin wa nahwihi wa yudha'ul maytu nadban inda mu'akhkharil qabri alaihi wa yudkhiluhul qabra wal qabru masturun qailan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Kalau syak itu posisinya di tengah. Nah, posisinya di tengah, lubang di dalam apa? Lubang itu loh. Jadi enggak di samping sini tapi di tengah. Di tengah lubang. Untuk ngadepnya gimana? Ngadepnya kemana? Kalau ngadep semuanya menghadap ke arah kiblat. Iya, kalau ngadep nanti menghadap ke arah kiblat. Loh, kayak tadi kalau misalnya nih kuburan, kalau syak kan posisinya di sini. Kalau lahat di sini posisinya. Kalau syak nanti di tengah-tengah sini. Dia ada lubang, di dalam lubang pun nanti dibuat apa? Lubang tengah kecil yang ada di tengah. Ya, wal qabru mastur ini saya tidak tahu maksudnya apa. Apakah mungkin ditutupi kain atau apa, pas memasukkan tidak dipertontonkan seperti yang kemarin itu. Gimana? Qailan sembari mengatakan bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Wa yuj'alu khadduhu 'ala turab, pipinya itu ditempelkan di tanah. Onahu lubnatin, atau ya kayak yang kemarin kan dibuat botol-botol bulet-buletan itu loh. Apa itu? Iya. La mikhaddah, tidak pakai bantal yang kayak gini nih, bantal ini tidak boleh. Bal yukrahu ittikhaduha, tidak boleh ini di kayak bantal di kuburan. Wa yajibu inda wad'i fil qabri tawjihuhu, ini kalau pas dikubur ini wajib untuk dihadapkan ilal kiblah, ke arah kiblah. Bi ayyudha'a ala janbihil aiman, dibaringkan menggunakan sisi kanan tubuhnya. Wa yastaqbilu biwajhil kiblah, kepalanya posisinya berada di utara kan. Kepalanya posisinya berada di utara. Ya.
yastaqbilu biwajhil qiblata, menghadap kiblat dengan wajahnya, kahayatil musalli mutajian, persis seperti orang yang sakit yang bisanya dia itija, itu kan seperti itu. Wa yusannu ayul saqa wajhuhu maksyufan wa rijlahu ila jidaril qabri, jadi wajahnya ditempelkan di tembok kuburan dalam kondisi terbuka, begitu juga kakinya. Wa yusnatu dhahruhu binahwi labinatin man'an min inqilabihi, terus ininya apanya itu, belakangnya itu nanti diganjel pakai bat, ya itu kemarin bulatan tanah itu loh, biar nanti tidak balik lagi mayitnya, nah, tidak balik lagi gitu. Faslun fima yujibun nafsya, ini yang aslinya membongkar kuburan tidak boleh, tapi ada beberapa kondisi boleh, bahkan bisa jadi wajib. Ya, yun basul maitu yuftahu qabruhu ba'da dafni, dibuka kuburannya setelah dikuburkan secara wajib, ya, li arba'i khisalin, karena 4 perkara. Bal aktsar min dzalika, bahkan sebenarnya yang sebab-sebab yang membolehkan untuk dibongkar kuburan itu lebih dari 4. Nanti dirujuk di kitab-kitab yang tebal. Yang pertama, li ajri al-ghusli awi tayammumi idza dufina min ghairi ghuslin wa tayammumin bi syartihi. Kalau belum disucikan, belum dimandikan, atau dengan ganti daripada mandi yaitu tayamum sesuai dengan syaratnya yang kemarin sudah dibahas. Wa huwa mimma yajibu tuhruhu, dan dia termasuk orang yang wajib disucikan, artinya bukan orang yang syahid. Fayajibu nafsuhu, maka wajib untuk dibongkar tadarukan, supaya ya tadi sebelum telat lah, sebelum telat supaya bisa disucikan. Lakin idzalam yataghayyar binatnin aw taqattu'in, belum berubah, yaitu belum membusuk atau belum anggota badannya belum terpisah-pisah. Fayahrum, maka kalau sudah seperti itu haram. Fayahrumu nafsu, haram untuk dibongkar. Lima fihi min haqqil hurmati, karena yaitu akan melanggar kehormatan si mayit, wali ta'adzuri tadhirihi. Ya, karena tidak bisa lagi disucikan kan kalau sudah kondisinya sudah membusuk. Kama saqata tuhrul hayy inda ta'adzurihi, tuhrul hayyi inda ta'adzur, sebagaimana ya orang yang masih hidup saja kan ketika tidak mungkin untuk disucikan, entah karena mungkin faktor sakit atau apa, kan tidak disucikan. Ya. Apalagi ini yang mayit. Wathani li ajli taujihi ilal qiblah, supaya bisa dihadapkan ke arah kiblat. Idza dzufina li ghairil qiblati ma lam yataghayyar, kalau dia dikubur ya tidak menghadap kiblat dengan catatan belum berubah, belum membusuk. Wa illa fala, kalau sudah membusuk maka tidak perlu dibongkar. Wa tsalis li ajli tahsilil mal al-mali malil ghair wa in qalla, untuk mengambil harta orang lain yang terkubur bersama dia. Idza dufina ma'ahu fa innahu yunbashu wujuban wa in gurimal warathatu mithlahu aw qimatahu, meskipun ya ahli warisnya siap mengganti rugi atau mengganti barang yang persis atau mengganti nominalnya. Wa in taghayyara al-maitu, meskipun sudah membusuk, malam yusamihil malik, selama pemiliknya belum memaafkan. Nah, kalau sudah dimaafkan ya sudah. Bi khilafi ma law ibtal amala nafsi layun basuli ajli listihlaki law halah hayati, berbeda kalau hartanya dia makan dimasukkan ke dalam perutnya, tidak perlu dibongkar, itu duit dhewe. Warabi li ajli ikhraji janinil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha, untuk mengeluarkan janin, seorang perempuan mati dalam kondisi hamil, lalu ada kemungkinan bayinya masih hidup. Walakin in amkanat aw rujiyat hayatuhu, artinya diharapkan masih hidup. Biqaulil qawabil, nah, misalnya ya tentunya ini merujuknya kepada ya tenaga medis, qawabil, para bidan. Libulugi sitata asyhur fa aktsar, misalnya sudah sampai usia kandungannya 6 bulan atau lebih. Fa innahu yajibu hina idzin nafsu qabriha, ya maka wajib untuk dibongkar kuburannya. Wasyaqqu batniha, dan dibelah perutnya.
walau min zina, meskipun itu kehamilan dari perzinahan. Liwujub bisyaki bima dzukira qabla dafni. Karena itu sebelum dikuburkan kan wajib dilakukan, maka setelah dikuburkan pun tidak ada bedanya. Wa ma idza lam yurja hayatuhu, adapun kalau tidak kemungkinan besar, kemungkinan kecil kehidupannya, fa in kana qabla dafni fa yu'akhkharu dafnu wujuban. Kalau sebelum dikuburkan maka ditangguhkan dulu pengkuburannya. Ya, ditunggu bisa lahir apa enggak, tanpa harus dioperasi perutnya. Walau taghayyarat li alla yudfanul hamlu hayyan, supaya tidak dikubur dalam kondisi hidup. Wala yutraku alaihi syai'un liyamuta, tidak dikasih sesuatu supaya cepat mati. Walakin la yadmanu fa'iluhu li adami tayakuni hayat, tapi kalau disontek terus apa kayak gitu, dikasih obat apa gitu ya tidak terus terkena doman, karena ya belum dipastikan kehidupannya. Obat dafni, atau setelah dikuburkan, ka yukhraju min qabriha min ghairi syakin summa tudfanu idza tahaqqaqa mautul janin. Kalau dikubur, dibiarkan sementara waktu sampai orang yakin oh janinnya pasti sudah meninggal, baru dikuburkan lagi. Nah, terus ini pasal berikutnya sebelum masuk ke zakat, sebenarnya ini pasal terkait dengan toharoh. Tapi lempet di sini wallahu alam kenapa ini. Fi bayani anwa'il isti'anat wa ahkamihah, penjelasan mengenai model-model meminta tolong dalam bersuci atau mungkin ya secara khusus, dan hukum-hukumnya. Al-isti'anatu fil wudu, meminta tolong dalam wudu, wa misluhu al-ghusli, demikian juga mandi besar, bi'tibari ma ta'tarihil ahkam, ditinjau dari hukum-hukum yang mengenainya. Arba'u khisalin, ada 4 macam. Li'annaha imma mubahatun, bisa jadi hukumnya mubah. Wa imma khilaful aula, bisa jadi khilaful aula, wa huwa alladzi lam yarid fihi nahyun sharih bi khususihi. Khilaful aula itu yang dilarang tapi tidak ada larangan secara khusus. Itu namanya khilaful aula, lawannya makruh. Wal makruh wa hiya allati sarraha syari' bin nahyi anha. Ini ada nas secara khusus yang melarang. Wa imma wajibatun, bisa juga wajib. Fal isti'anatul mubahah hiya taqribul ma', yang boleh itu suruh mengambilkan air saja. Ai ihdaruhu. Walau lam ya'mur huwa bi ihdarihi bi an ahdarahu lahu syakhsun wa sakata anhu. Meskipun ya dia tidak memerintahkan, artinya ya inisiatif orang itu sendiri untuk mengambilkan air untuk dia. Li anasin wa ta fil isti'anah zaidatan li tauqidi wa laysat lit talab. Karena sin dan ta ini hukumnya bukan sin untuk secara wazan ya kan istaf'ala, tapi sin sama ta'nya itu tidak untuk menunjukkan meminta tolong, atau dia mungkin i'anat lah, pertolongan atau membantu dalam wudhu itu seperti apa. Tapi wallahu alam ini. Wa khilaful aula wa hiya asabbul ma ayal isti'anah fi sabbil ma ala a'dha'i nahwil mutawaddi. Minta tolong untuk mengucurkan air gini. Nah, ini khilaful aula, tidak suruh menggosokkan anggota badan, sekedar oh ini misalnya ketel, dia yang ngucurkan gini. Ini khilaful aula, kurang utama. Ya. Nahwul mutawaddi wal muktasil, huwanya enggak usah wal muktasil. Wadali kali ana fil isti'anati nau'ut tarafuhi wa taqabburi, karena yang seperti ini kan mengesankan kemewahan dan kecongkakan. La yalik bihalil muta'abbid, tidak cocok dengan kondisi orang yang sedang beribadah. Amma idza qasada ta'limal mu'ini fala takunu khilafal aula. Tapi kalau niatnya itu cuma ngasih contoh bagi orang yang membantu dia, tidak masalah. Nah, wal makruha, ada isti'anah yang makruha, wa hiya bi ayasta'ina liman yaksilu lahu a'dha'ahu li ghairi udrin kamaradin. Jadi karena mungkin saking sugih pembantunya banyak, wudunya suruh wuduin dalam membasuh muka, membasuh tangan, basuh apa, ini hukumnya makruh.
Wal wajibah, ada yang wajibah ya lil maridi indal ajzi, sakit bagi yang tidak mampu. Fi alam yumkinuhu tatahhuru ila biha. Nah, mana tidak mungkin bersuci kecuali kalau minta tolong tadi itu. Maka dia wajib untuk meminta tolong meskipun harus membayar walau bibadli ujratin. Nah, meskipun dia harus membayar ujratu mislin, upah standar untuk orang membutuhkan dia. Ya fadilatin an mu'natihi wa an mu'nati mamunihi yaumahu wa lailatahu. Yang dengan catatan ya punya uang melebihi kadar nafkah keluarga dia sehari semalam. Fa ilam yajidha shalla kafaqiti tahuraini. Kalau enggak mendapati itu upah, ya sudah dia sholat seperti faqitu tahuraini, enggak wudu, enggak tayamum. Wa ada, dan nanti kalau sudah sembuh nanti dia mengulangi sholat tersebut ya. Nah itulah, insyaallah besok libur ya, besok mau ke Pacitan ya. Acara takjil. Acara takjil. Apa? Acara takjil. Enggak. Acara kita sendiri. Iya, tahlilan liburan.